Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa Wulandari dari kelas HK21C1. Oleh karena itu, saya akan menjawab mengapa pendidikan kewarganegaraan itu diperlukan dengan 4 alasan. Pertama, alasan historis, yaitu mengambil pelajaran dari catatan sejarah. Bung Karno pernah mengatakan bahwa tingkatan pertama dari revolusi kita menyerah adalah fase kemerdekaan atau liberation. Semua hal menurutnya lebih mudah persoalannya hanya karena satu role atau kontra penjajahan habis perkara. Siapa yang pro penjajahan hantam, remuk rendam, siapa dia, siapa yang kontra penjajahan. Ayo peganglah bambo runcing, ini ayo panggula, ini senapan. Pembagian kekuatan-kekuatan konstruktif dan destruktif sangat mudah dan tidak ada komplikasi. Selain itu, pada masa pemeriksaan idealisme membumbung tinggi idealisme. Menyala-nyala Raja Wali Indonesia pada waktu itu benar-benar menggaruda di sapta angkasa. Situasinya amat berbeda pada tingkatan kedua revolusi, yakni dalam masa nation building, yakni tingkat membina bangsa yang sedang kita jalani sekarang ini. Pada tahap ini biasanya idealisme agak luntur dan egosentrisme. Akusentrisme biasanya makin tumbuh. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan diperlukan sebagai wahana membina bangsa atau nation building. Alasan selanjutnya, Prof, silakan dilanjutkan penjelasan yang kedua ini. Alasan yuridis, yakni alasan berdasarkan perintah undang-undang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pasal 35 tentang kurikulum ayat 3 ditegaskan bahwa kurikulum pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib membuat mata kuliah agama, Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia. Jadi jelas, menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan adalah melaksanakan perintah undang-undang ketiga. Alasan sosiologis, yaitu alasan berdasarkan keadaan di masyarakat. Alasan ini perlu dijelaskan agak panjang karena untuk menilai adanya keadaan masyarakat sekarang perlu membandingkan dengan keadaan sebelumnya. Bagaimana penjelasan dari alasan sosiologis itu, Profesor Budiman Syah? Penjelasannya akan menggunakan konsep konektivitas sebagai salah satu modal sosial kita. Itu usaha mengembangkan jejaring konektivitas tidak cukup mengandalkan infrastruktur keras seperti jalan jembatan, transportasi, bangunan, dan sejenisnya, melainkan juga harus disertai infrastruktur lunak seperti pendidikan budaya, agama, nilai karakter, dan sejenisnya. Di samping itu, aku ingin tetap maupun mai cantikku memasakku. Kita bisa mengambil pelajaran dari peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928. Pada waktu itu, sarana konektivitas fisik sana terbatas, namun dengan kekuatan konektivitas hati dan pikiran yang kuat, generasi Sumpah Pemuda mewariskan modal sosial yang kuat bagi perkembangan bangsa. Nah, dewasa ini kita memiliki konektivitas fisik yang jauh lebih baik dengan kehadiran berbagai moda transportasi, darat, laut, udara, telematika, dan media digital. Namun akhir-akhir ini rupanya terjadi pelemahan konektivitas hati dan pikiran, sehingga intensifikasi dan ekstensifikasi penggunaan media digital itu tidak sungguh-sungguh mengarah adanya sejatinya disebut media sosial, the kata socius, yang artinya bersahabat, tersambung, hangat, malahan dalam kenyataan menjadi media sosial, saling mencaci, saling merundung, saling menegasi, yang menimbulkan diskoneksi. Inilah alasan sosiologis perlunya pendidikan kewarganegaraan, yang ini mendidik kembali anak muda kita agar benar-benar dapat menggunakan kecanggihan konektivitas fisik untuk menumbuh kembangkan modal sosial. Nah, selanjutnya, alasan apalagi yang menyebabkan pendidikan kewarganegaraan itu penting?
Walaupun susulan Budiman yang keempat adalah alasan politis, hal ini ada kaitannya dengan kebijakan pemerintah mengenai pendidikan kewarganegaraan dalam kurikulum sekolah dan perguruan tinggi. Secara politis, pendidikan kewarganegaraan mulai dikenal dalam pendidikan sekolah sejak tahun 1957. Pada masa Orde Lama, mulai dikenal istilah kewarganegaraan atau secepat 27 Serpix tahun 1962 dan pendidikan kewarganegaraan tahun 1968. Pada awal pemerintahan Orde Baru, kurikulum sekolah yang berlaku ditambahkan kurikulum 1968, selanjutnya berubah jadi 1975, 1984, dan 1994. Pada masa reformasi ini diberlakukan kurikulum 2004 dan terakhir kurikulum 2013. Dalam semua kurikulum itu, pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran wajib, sekalipun penamaannya berubah-ubah. Di perguruan tinggi pada mulanya dikenal mata kuliah pendidikan kewiraan. Sejak tahun ajaran 1973-1974 tujuannya menumbuhkan kecintaan pada tanah air. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pendidikan Kewiraan merupakan bagian dari petir kewarganegaraan dan pada tahun 1990, 56 mata kuliah berubah menjadi pendidikan kewarganegaraan sampai sekarang. Demikianlah 4 alasan mengapa pendidikan kewarganegaraan penting, terlebih lagi setelah Indonesia memasuki era reformasi. Pada era reformasi, wacana pembangunan bangsa dan pembangunan karakter, yakni nation and character building, meletakkan pengakuan atas hak warga negara sebagai isu sentral dalam masyarakat pluralis yang demokratis, dengan kata lain perjuangan dan pemerolehan hak sipil, hak asasi manusia, dan keadilan sosial dan politik diyakini akan lebih mudah dicapai. Itu tesisnya. Bagaimana menurut pandangan Profesor Budi? Manusia sudah melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan tesis itu. Upaya itu diwujudkan misalnya melalui amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan keinginan untuk merestorasi Pancasila. Akan tetapi setelah hampir dua windu, kelihatannya harapan ini tidak begitu tampak, terkecuali pada aspek kebebasan berekspresi, di mana kesempatan yang tersedia memang jauh lebih luas, tidak terkekang dibandingkan dengan kesempatan pada masa rezim otoriter yang lain. Pihak di era transisi demokrasi, bangsa Indonesia justru dihadapkan pada berbagai fenomena yang mempengaruhi kewarganegaraan seperti nasionalisme ekonomi, etika sosial, pengaruh globalisasi dan kemajuan teknologi, degradasi lingkungan, lokalisme, demokratis, dan multikulturalisme. Semua masalah yang disebutkan belakangan ini merupakan tantangan berat dalam revitalisasi cita sipil, khususnya flawed penting kewarganegaraan. Hey pengurus. Jumlah ahli mengatakan bahwa tantangan besar ke depan lainnya bagi bangsa Indonesia adalah menumbuhkan budaya dan kehidupan demokratis atau kultural demokrasi pada berbagai komponen masyarakat, mulai dari elit politik, para birokrat dalam sistem pemerintahan dunia, usaha lembaga swadaya, masyarakat, kaum intelektual, hingga masyarakat luas. Atau maksudnya ini, maksudnya begini, pekerjaan rumah, bahwa budaya dan kehidupan demokrasi harus terjadi pada berbagai komponen masyarakat. Karena pembentukan struktur pemerintahan negara yang demokratis tanpa diimbangi dengan tumbuhnya kehidupan demokrasi pada berbagai komponen masyarakat akan menjurus pada lahirnya kehidupan demokrasi yang semu, dan sudut demokrasi oleh nyentuh pembinaan pemahaman akan prinsip-prinsip serta cara hidup yang demokratis adalah salah satu tantangan mendasar bagi sistem pendidikan nasional dalam membentuk dan mengembangkan kehidupan negara dan masyarakat yang semakin demokratis. Nah, pada intinya bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan bagian penting dari pembangunan bangsa dan pembangunan karakter atau nation and character building. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.